Halo, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 11S24010. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 yang di mana di sesi ini kita diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi struktur. Lebih lanjut, Anda juga akan menempatkan struktur dalam pola array. Jadi tugas satunya itu, saat ini Butet terpilih sebagai sekretaris BEM. Satu hari setelah ia terpilih menjadi sekretaris, ia sudah diujari banyak tugas, mulai dari mengurus surat menyurat, proposal, LPJ, hingga mendata mahasiswa di kampusnya. Sebagai sahabat yang baik, Ucok hadir dengan solusi-solusi terbaiknya untuk membantu meringankan beban Butet. Ucok menyarankan agar mereka mengembangkan sebuah program untuk mendata jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat identitas mereka didaftarkan pada programnya. Sebagai awal mula pengembangan, nantinya program akan menyimpan identitas mahasiswa, mulai dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelaminnya. Kemudian program akan mengembalikan jumlah mahasiswa dan mahasiswi. Jadi untuk mencapai nilai tersebut, Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk mencapai fungsi program yang ia maksud. Perintah yang akan dimasukkan dalam sebaris inputan dan diikuti dengan satu atau lebih inputan lainnya hingga pengguna memerintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses. Yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti dengan masukan lainnya yang merepresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Baris perintah tanda penghubung 3 digunakan untuk mengakhiri inputan. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dan enumeration. Setelah mendengar penjelasan Ucok, Butut pun langsung setuju dan ingin sekali membantu Ucok. Namun ia masih sangat sibuk dengan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah belajar tentang struktur dan enumeration, Butet meminta Anda untuk membantu Ucok sang sahabat untuk menyelesaikan program ini. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat suatu fungsi yang dimana dia akan membaca tiap baris yang jika kita berikan perintah register, maka di baris selanjutnya kita masukkan nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin sampai berapa yang kita inginkan dan kita berikan perintah akhirnya itu tanda seperti ini untuk mengakhiri masukan yang kita berikan. Contohnya seperti ini. Ini pertama kita buat register, kita masukkan nama, NIM, tahun dia masuk, dan jenis kelaminnya. Maka nanti outputnya akan membaca dari input yang kita berikan, outputnya akan baca berapa jumlah male dan female, laki-laki atau perempuan. Untuk laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Seperti ini. Dan untuk penghubungnya itu diseparasikan dengan simbol penghubung seperti ini, tanda lurus. Oke, kita masuk ke kodenya yang pertama. Yang pertama itu enumeration gender, menyimpan gender yang yaitu male dan female. Selanjutnya fungsi untuk mendefinisikan struktur dari studentnya itu yang pertama karakter dari namanya maksimal itu 20 dan untuk NIM-nya maksimal 15. Selanjutnya untuk masukan yang kita masukkan yaitu tahun masuk dan enumeration gender yaitu gender yang tadi male atau female. Selanjutnya fungsi untuk mengeksekusi dari input yang kita berikan. Yang pertama itu untuk count M ini masuknya eh, jumlah laki-lakinya dan untuk F itu female atau jumlah perempuan yang akan dibaca dari masukan yang kita berikan. Selanjutnya untuk ini fungsi loop yaitu di mana eh, jika kita belum memasukkan tanda seperti ini tanda penghubung tiga, maka fungsinya akan terus berlanjut atau akan terus dibaca. Jadi dia tidak akan memberikan keluaran atau output jika kita belum memasukkan fungsi seperti tanda seperti ini. Dan jika kita masukkan perintah register, maka dia akan otomatis membaca data yang kita berikan atau apa data yang akan kita masukkan. Gitu. Dan jika kita berikan tanda penghubung tiga seperti ini, maka fungsinya akan berhenti dan akan langsung dibaca dan diberikan luaran apa yang apa hasil dari masukan yang kita berikan. Selanjutnya untuk fungsi ini yaitu yang pertama untuk membaca nama dari yang kita buat, selanjutnya NIM dan ditandai dengan penghubung seperti ini tanda garis lurus, tahun dan terakhir yaitu gender. Sini jika
Jika gender yang kita masukkan adalah male, maka untuk count M-nya yang mana tadi count M itu adalah fungsi yang membaca male itu laki-laki, maka count M-nya otomatis bertambah satu. Dan jika token yang masuk itu adalah female, atau perempuan, maka fungsi yang masuk itu adalah count F atau female bertambah satu. Kita masuk ke contohnya. Jadi kita buat pertama. Ini misalnya seperti ini, jika kita berikan inputnya dia bermale, maka hasilnya akan satu nol. Satu itu maksudnya jumlah laki-lakinya dan nol adalah jumlah perempuannya. Kita berikan contoh dari modulnya. Maka keluarannya itu adalah satu tiga, yang dimana satu adalah jumlah laki-laki, tiga adalah jumlah perempuan dari data yang kita berikan. Seperti itu. Jadi dia membaca eh, berapa jumlah laki-laki dan perempuan dari data yang kita berikan. Sekian untuk tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas duanya. Setelah Ucok berhasil menyelesaikan program pertama, Butet cukup senang dengan hasilnya. Namun Butet surat kepada Ucok bahwa selain jumlah mahasiswa, ia juga memerlukan nama mahasiswa dan mahasiswa tersebut. Ucok menerima tantangan dari Butet. Butet pun bersemangat untuk membuat desain solusi yang ia maksud. Jadi tugas dua ini kita disuruh untuk bukan cuma menentukan berapa jumlah dari laki-laki dan perempuan dari data yang kita berikan, tetapi kita juga membuat siapa-siapa aja mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Jadi di baris pertamanya itu akan nanti untuk keluarannya baris pertama menentukan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Untuk baris keduanya itu menentukan dia siapa nama laki-lakinya dan baris ketiga akan menentukan siapa nama perempuannya. Seperti ini. Baris pertama yaitu jumlah mahasiswa yang diinput. Satu keluarannya terdiri dari tiga segmen. Yang pertama itu jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi. Dan dihubungkan oleh simbol seperti ini, garis lurus. Dan baris kedua nama-namanya. Jadi nah, tergantung dengan banyaknya inputan mayoritas mahasiswa yang ditandai dengan simbol seperti ini. Baris ketiganya itu nama mahasiswi, sama seperti mahasiswa tadi, ditandai dengan garis seperti ini. Contohnya seperti ini, example satu diberikan nama-nama berikut. Jadi di output itu atau di keluarannya itu nanti baris pertama akan ditunjukkan berapa jumlah laki-laki dan perempuan dari data yang diberikan. Jadi di sini kita tahu jumlah laki-lakinya adalah satu dan untuk perempuannya adalah tiga. Dan di baris keduanya itu akan diberitahu siapa nama mahasiswanya yang saat itu yaitu Ishak, dan untuk baris ketiganya itu tentukan siapa nama-nama dari female atau perempuan dari data yang diberikan, itu Anna, Risa, dan Fitri. Dan eh, jika dalam data yang diberikan cuma ada laki-laki, maka outputnya akan dua baris, yaitu yang pertama itu jumlah laki-lakinya tiga, perempuannya nol, dan baris keduanya itu akan tentukan siapa-siapa aja dari laki-laki yang kita berikan yaitu Ishak, John, dan Leonardo. Jika inputnya tidak ada, maka outputnya juga nol. Nol. Kita masuk ke kodenya. Yang pertama, untuk mendefinisikan struktur dari kodenya, yaitu untuk karakter nama itu maksimal 50 karakter, dan NIM-nya itu maksimal 10, dan ini adalah membaca integer dari tahunnya, dan yang selanjutnya fungsi untuk membuat gender dari mahasiswa tersebut. Ini fungsi untuk menghilangkan fungsi dari ini, dan agar nggak mengganggu dari output yang akan dihasilkan.
Selanjutnya, fungsi ini yaitu untuk menentukan jika perintahnya adalah register, jika tidak, maka output yang akan dihasilkan adalah nol, baru ditandai dengan garis penghubung nol. Selanjutnya ini untuk menentukan jumlah dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk fungsi yang ini, satu itu menandakan untuk menyimpan data mahasiswanya yaitu nama. Untuk I sama dengan 2 itu menentukan I sama dengan satu itu menentukan data mahasiswa NIM-nya dan ditandai dengan garis penghubung tadi. Dan untuk I sama dengan 2 itu menentukan data mahasiswa tahun masuknya, yaitu ini fungsi atau data ini yaitu mengubah, kan kita menentukan tahun maka dia mengubahnya menjadi bentuk dari data, bentuk jadi bentuk string yang awalnya dia adalah bentuk tahun. Lanjutnya I sama dengan 3 yaitu untuk menentukan jika data yang kita berikan adalah mail, maka data mahasiswa gendernya itu akan masuk ke mail dan otomatis dia akan menambahkan jumlah laki-laki yang jumlah mailnya akan bertambah satu. Dan jika datanya yang kita masukkan adalah perempuan atau female, maka data mahasiswa gender itu akan female dan jumlah mahasiswa jumlah female itu otomatis bertambah satu. Seperti itu. Kita berikan contohnya langsung. Contohnya kita berikan beberapa nama. Eh, Oke, untuk contohnya seperti ini, kita berikan masukan yang pertama Sari, kita berikan NIM-nya, tahun dia masuk, dan kita jadikan gendernya dia itu female. Yang baris keduanya Budi, kita berikan NIM, tahun masuk, dan gendernya. Budi Sudartono, NIM, tahun masuk, dan gendernya. Lalu jangan lupa kita berikan tanda hubung 3 untuk menutup dari fungsi yang kita, untuk menutup masukan atau input yang kita berikan. Jadi untuk keluarannya itu atau outputnya itu, yang pertama itu berapa jumlah laki-laki dan perempuan, yang dimana di sini kita tahu jumlah laki-laki atau male-nya itu adalah dua, Dwi dan Tony ya dua, dan ditandai dengan garis seperti ini. Selanjutnya itu adalah berapa jumlah perempuan dari data yang kita berikan yaitu satu. Untuk baris keduanya itu dari keluarannya akan tentukan siapa nama dari male atau laki-laki yang kita dari data yang kita berikan yaitu Budi dan Tono, dibaca dari siapa nama male dan dari data yang kita berikan. Dan baris ketiganya itu menentukan siapa female dari data yang kita berikan. Jika contohnya kita, nah jika contohnya kita berikan info atau masukannya itu
hanya laki-laki seperti contoh berikut, Mas dan Thomas, maka keluarnya itu hanya dua baris, yaitu yang pertama itu jumlah laki-lakinya yang pasti dua dan dua nol untuk menentukan jumlah perempuannya, dan baris keduanya itu akan ditentukan siapa dari laki-laki dari data yang kita berikan. Jadi dia hanya punya dua dua keluaran. Kita berikan contoh dari modulnya. Nah, di sini akan dibaca langsung seperti contoh tadi. Pertama jumlah laki-lakinya satu, perempuannya tiga. Baris kedua itu nama laki-lakinya, baris ketiga nama perempuannya. Jadi sekian untuk penjelasan dari tugas tugas 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.